warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah, semua sehat ya. Baik, selanjutnya Ibu akan tanya, siapa yang tadi malam sudah belajar? Pasti sudah mengetahui apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada ya? Oh iya, ada. Alhamdulillah ada yang sudah belajar. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keadaan hari kiamat pada hari akhir. Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Keadaan hari kiamat pada hari akhir. Yang pertama yaitu pengertian hari akhir. Siapa yang sudah tahu pengertian hari akhir? Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Pengertian hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan pada hari itu, Allah akan membangkitkan manusia yang sudah di alam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya di dunia. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Dan pada hari itu ditandai dengan ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa daratan, lautan, benda-benda yang ada di langit akan porak-porandakan. Gunung-gunung meletus, hancur berterbangan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang akan di langit hilang terkendali, seperti planet, bulan, itu akan saling bertabrakan. Dalil tentang keadaan hari kiamat pada hari akhir yang tercantum dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dan yang kedua yaitu dari Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti larang-larang yang berterbangan dan gunung-gunung akan meletus seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa terjadinya kematian yang menimpa seseorang atau kelompok orang, baik berupa matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, tidak ada yang abadi. Semua pasti akan rusak. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama yaitu hamba sahaya perempuan dikawini tuannya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, tersebarnya perzinaan karena izin penguasa. Yang keempat, ada lebih banyaknya wanita daripada laki-laki. Yang kelima, banyak terjadi gempa bumi dan tsunami. Yang keenam, adanya dua golongan besar yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu peristiwa terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia akan porak-porandakan, rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencengkam dan luar biasa dahsyatnya. Jika sudah dikehendaki Allah, Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama yaitu turunnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa.
Yang ketiga, turunnya Imam Mahdi. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Dan yang kelima, rusaknya Ka'bah dan lenyapnya Al-Quran. Dan yang terakhir adalah keadaan manusia pada hari kiamat. Keadaan manusia pada hari kiamat ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama yaitu saat sangkakala pertama ditiup dan saat sangkakala kedua dibunyikan. Ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, semua yang ada di alam semesta akan panik. Tiupan itu juga akan menguncangkan bumi, membuat gempa, gunung meletus, dan hancur, serta bintang asteroid akan menabrak bumi. Seluruh penduduk bumi akan ketakutan. Saking takutnya, orang-orang akan lupa pada sekitar dan hanya ingat pada keselamatan diri sendiri. Ibu akan lupa pada bayinya, anak-anak lupa pada orang tuanya, dan istri juga tidak ingat lagi dengan keadaan suaminya. Tiupan sangkakala pertama ini akan memusnahkan alam semesta hingga tak bersisa apapun, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Inilah kiamat kubro atau kiamat besar, yang merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Tiupan ini akan mengembalikan seluruh roh kepada jasadnya. Manusia dibangkitkan dari kematian untuk mengikuti pengadilan Allah di padang mahsyar. Momen ini dikenal sebagai hari perhitungan atau yaumul hisab, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yursilullahu mataran ka'annahu tallu aw dallu nu'aman nusyaq fatambutu minhu ajsadun nasi tsumma yunfakhu fihi akhra fa idza hum qiyamun yandurun, yang artinya kemudian Allah akan menurunkan hujan gerimis awan, maka tumbuhlah dari jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri atau menunggu keputusan masing-masing. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Pada saat hari kiamat itu, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Keadaan manusia di padang mahsyar adalah dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Kondisi ini kian menyiksa sebab matahari berada di atas kepala manusia. Selain itu, ada perbedaan waktu di padang mahsyar dengan waktu di dunia. Sehari di padang mahsyar setara dengan 1000 tahun di dunia. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci dan detail. Orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalannya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan kejahatan akan menerima catatan amalannya dengan perasaan sedih, serta penuh penyesalan. Selepas amalan perbuatan manusia ditimbang, mereka akan ditentukan apakah masuk neraka atau surga. Orang-orang beriman akan masuk surga, dan orang-orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik. Nanti dicatat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.